Dipanggil, jadi sini Jer, kata dia. Ikutin abah yuk. Ikut kemana? Ikutin kata-katanya gitu, kata dia. Nah, itu anak dituntun 2 kalimat syahadat di situ. Oh. Sama tetangga tuh. Jer, dia manggilnya Jer juga sama. Dia bilang, Jer, antum kapan syahadat? Kata beliau. Anak bilang, dulu Bib, ketika kelas 6 SD, waktu disunat. Beliau bilang, oh di situ belum sah keislaman antum, kata dia. Karena akilnya masih belum balik kan, masih belum sempurna kan akalnya. Tidak Allah izinkan untuk bisa senang dengan Islam, ya mungkin antum udah keluar dari pelajaran agama Islam ya, mungkin ya. Tapi antum merasanya gimana waktu pas belajar agama Islam di SMP itu? Ya senang-senang aja. Senang aja ya? Senang-senang aja. Justru emang paling senang pelajaran agama Islam lah. Oh gitu? Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih. Yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar sahabat wakaf dimanapun Anda berada? Alhamdulillah kembali lagi di Wakaf TV. Dan insya Allah hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu yang kisahnya itu sangat-sangat inspiratif dan juga motivatif kalau menurut saya. Karena tadi saya ngobrol sedikit dengan beliau, itu apa ya, naik turun beliau itu dalam perjalanan spiritual sampai sekarang beliau itu sudah alhamdulillah sudah istiqomah di dalam Islam, sehingga apa cerita-cerita yang tadi disampaikan sedikit itu lumayan cukup banyak point of view yang harus kita ketahui, karena poin-poin itu bisa menjadi tambahan motivasi kita dalam beragama dan juga beribadah. Siapa beliau? Beliau adalah Bang Zaki. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih udah mau datang sini. Aban. Dan ini Bang Zaki ini sebelumnya sudah pernah diliput media lain kah? Belum, ini first time baru. Masya Allah. Ini kehormatan bagi Ya. saya sama teman-teman Wakaf Sama-sama. TV. Dan kita juga kan sebenarnya kayaknya udah janjian udah lama gitu kan. Ya, Cuman baru kesampaian. baru sempat ya. Waktunya banyak kegiatan Banyak soalnya. kegiatan karena memang kegiatan Bang Zaki sekarang ini sudah padat luar biasa. Nah, Bang Zaki juga kan aktif di sosial media gitu kan, dengan memperkenalkan muamalah-muamalahnya ya. Dan sekarang saya dan teman-teman Wakaf TV ingin dengar cerita spiritual Bang Zaki before dan afternya, seperti apa perjalanan kisah hidupnya Bang Zaki dari mulai, karena kan gini, dulunya kan Bang Zaki memang kan terlahir dari keluarga yang, atau saya nggak tahu gimana, terlahir dari keluarga yang non muslim atau memang seperti apa, monggo diceritakan ke saya dan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi anak ini terlahir dari keluarga non muslim. Non muslim. Dari ibu, ayah, leluhur ke atas itu semua emang non muslim kebanyakan. Itu mulai tahu ada agama Islam itu pas kelas 6 SD waktu itu. Beranjak kelas 6 SD, kemudian karena lingkungan sekitar rumah gitu ya, main sama teman-teman tuh ya kebanyakan orang Islam semua kebanyakan. Terus SMP, SMA juga, sampai sekarang juga kebanyakan main sama teman-teman, kebanyakan orang Islam semua. Kemudian dari ibu juga kan, anak kan broken home ya, broken home. Terus ibu sama ayah tuh dulunya masih non muslim. Kemudian mereka pisah, ibu nikah lagi, kemudian masuk Islam. Nah di situ mulai ada ketertarikan, dari situ awalnya. Terus sebenarnya di sunat itu kelas 6 SD sebenarnya. Pertama kali disunat tuh kelas 6 SD. Jadi ceritanya tuh ada teman main ya, teman di rumah gitu di Bekasi. Karena di Bekasi itu 14 tahun. Oh. Ya.
Jadi dari kelas 2 SD sampai SMP lulus itu tinggal di Bekasi. Nah kemudian diajak sama temen, ditawarkan lah, kata dia, Jer, dulu kan nama kecilan itu Jerry. Jerry. Panggilannya Jerry. Itu memang nama asli. Nama asli itu Yosua Yeremias. Yosua? Yosua Yeremias. Oh, Yeremias. Yosua itu kan ada di Injil ya. Ya. Ada Yosua tuh. Di situ. Itu udah ambil dari situ. Kemudian nama panggilan kecil Jerry. Nah, biasa di ruang lingkup keluarga itu dipanggilnya Jerry gitu. Sama teman-teman yang udah kenal lah, teman-teman lama gitu. Dia tawarin, Jer, mau nggak disunat, kata dia gitu. Mau dong, boleh gitu. Kapan? Ini ada acara di RT kita, ada acara sunatan massal gitu. Diajakin sunatan massal. Ya akhirnya saya mau, ya kan. Kemudian saya bilang ke teman saya itu almarhum ya, Masya Allah tuh. Itu palanya ngalir semua itu. Masya Allah. Amin, 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 amin. Almarhum tuh. Kemudian saya bilang sama almarhum, tapi lu ngomong ya sama bokap gitu kan. Kalau gue mau disunat gitu. Akhirnya dia datang lah tuh ke rumah malam-malam kan. Ketemu sama ayah waktu itu. Ya, akhirnya ngomong sama ayah tuh. Oh, datang dia. Iya datang, nekat itu. Dia datang, katanya, boleh nggak si Jerry disunat gitu? Kata ayah saya, boleh, nggak apa-apa. Ayah pun tahu gitu kalau di Nasrani pun disunat tuh untuk kebersihan kan. Mungkin mereka paham gitu. Kemudian disunat lah tuh. Akhirnya setelah disunat itu tetangga tahu kan, anak disunat tuh. Ada dikasihin uang ya kan, sama tetangga tuh. Kemudian setelah disunat itu ada tetangga ibunya teman ya, itu dipanggil waktu itu. Kata dia, ayahnya dipanggil, Jerry sini Jer, kata dia, ikutin abah yuk. Ikut kemana? Ikutin kata-katanya gitu, kata dia. Nah, itu anak dituntun 2 kalimat syahadat di situ. Sama tetangga tuh. Ikutin. Nah, dari situ dikasih buku tuntunan sholat tuh. Yang warna ungu itu ya. Kemudian ada pelajarin di situ. Baca-baca tentang Islam, sedikit tahu lah dari situ ya. Tapi semenjak dari situ, setelah disunat, kemudian baca 2 kalimat syahadat, sampai beranjak SD, SMP, sampai remaja, dewasa, SMA, itu sholat masih bisa dihitung lah. Jadi belum terlalu mempraktekkan gitu, menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah kemudian setelah itu mulai ketertarikan itu ketika lulus sekolah. Itu mulai lebih tertarik lagi dengan Islam. Kemudian sempat ada satu problem gitu ya dalam kehidupan. Biasa kan anak muda gitu kan. Dulu setelah lulus sekolah tuh kerja ya kan. Kemudian dapat kerjaan yang mapan lah, yang baik lah, yang enak gitu. Istilahnya lagi jaya-jayanya lah, lagi banyak uang lah gitu ya kan. Menyala-menyalanya lah. Lagi menyala abangku ya. Nah, kemudian di situ mulai Allah uji tuh. Tentang nikmatnya dunia lah. Masya Allah. Ya kan. Dari percintaan, kerjaan, keluarga juga ya kan. Tapi diujinya itu untuk lebih jauh gitu. Sama agama tuh. Istidroj ya. Kalau kata istidroj itu. Jadi dikasih nikmat tapi dibikin jauh sama Allah. Itu sudah punya pikiran sebenarnya, pengen beragama gitu, pengen mencari agama yang betul gitu, pengen belajar lah intinya. Nah kemudian setelah itu diuji dengan segala kenikmatan hidup ya, duniawi gitu kan. Mulailah coba-coba
narkoba waktu itu, drugs. Mulai coba drugs. Itu baru coba-coba aja. Coba-coba ya. Iya, baru coba-coba. Jadi alhamdulillahnya tuh nggak terpuruk terlalu lama gitu dalam dunia malam lah, dunia gelap lah ya. gitu. Kemudian setelah coba-coba itu, ya Allah uji lagi akhirnya di situ. Allah uji, ya sama dari segi percintaan, pekerjaan, terus keluarga juga diuji sampai Allah ambil semuanya. Di situ mulai mikir lah, ini masa sih hidup mau kayak gini aja terus gitu, nggak punya apa pegangan, ini jalan hidup mau kemana gitu kan. Nah, akhirnya singkat cerita terbesit lah dalam hati itu, kayaknya pengen banget itu bisa baca Al-Quran gitu. Masya Allah. Ya. Karena dari semenjak disunat itu, dari SD itu sampai remaja dewasa itu emang betul-betul nol, nggak bisa baca Al-Quran sama sekali. Tapi dulu tuh sebenarnya aktif kalau ke gereja tuh. Oh gitu. Iya. Aktif di gereja tuh. Kalau keluarga di Bekasi kan kebanyakan keluarga di Bekasi kan non muslim ya. Kalau mereka ke gereja diajak ke gereja yuk, ikut ke gereja gitu. Sampai kan naik sepeda sendiri ke gereja gitu, atau belajar musik. Di gereja kan banyak ya, Banyak. tenaga pengajar gitu. Akhirnya setelah itu terbesit dalam hati, pengen banget bisa baca Al-Quran gitu. Akhirnya setelah terbesit itu nggak lama kemudian itu langsung Allah jabah doa saya. Jadi seketika tuh, singkat cerita, saya ketemu sama seorang teman ya, di pondok waktu itu, pondok pesantren. Akhirnya kita banyak sharing di sana tentang agama Islam. Kemudian kata beliau, mau nggak dikenalin, kata dia. Sama siapa? Ada, sama guru ngaji, dia bilang. Pokoknya ginilah, orangnya bagus itu. Maksudnya cara penyampaiannya gitu. Kemudian dikenalin, namanya Habib Fahmi waktu itu. Habib siapa? Habib Fahmi. Habib Fahmi. Oh, Fahmi. Iya, Alatos. Ya. Gue dikenalkan sama dia. Nah, di situ mulai lebih dalam lagi tuh tentang agama Islam. Saya belajar fikih ibadah sama dia, tentang muamalah, muasyarah, tentang akhlak. Nah, kemudian sempat ditanya tuh sama beliau kan, sama Habib, dia bilang, Jar, dia manggilnya Jari juga sama dia bilang, Jar, antum kapan syahadat, kata beliau. Ana bilang, dulu Bib, ketika kelas 6 SD waktu disunat. Beliau bilang, oh di situ belum sah keislaman antum, kata dia, karena akilnya masih belum balik kan, masih belum sempurna kan akalnya. Kemudian dia bilang, terus kapan terakhir kali syahadat? Sempat beberapa bulan lalu ketika di Jakarta itu ketemu sama ibu, dia ajak dituntun 2 kalimat syahadat sama ibu. Nah, kemudian kata beliau, di situ sahnya keislaman antum, dia bilang. Semula belajar lah tentang fikih ibadah, tentang sholat, tentang istinja, tentang toharo. Belajar dari situ. Dari situ ya. Berarti syahadatnya pas ya sebelum dari situ ya. pas ya, beberapa sebelum bulan ketemu sama sebelumnya. Habib Fahmi di pondok. Nah, kemudian ketika di pondok itu akhirnya jadi ikutan belajar juga di pondok. Ikutan belajar di pondok, ikut program di sana selama 3 bulan ya. Kemudian ketemulah sama Jojo waktu itu. Nah, ketemu sama Jojo di situ. Ya akhirnya kita belajar bareng di sana. Masya Allah. Belajar bareng sama Jojo. Dari mulai A, I, U, E, O ya. Sampai kan alhamdulillah sekarang udah bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Ya. Sudah khatam juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah hafal juga? Kalau hafal mungkin beberapa ayat. Beberapa ayat pilihan untuk meruqyah ya. Karena muamalah saya kan bergerak di bidang pengobatan.
Iya, 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 iya. Pas yang apa namanya waktu kecil itu kan antum kan katanya kan disunat terus dituntun syahadat itu ya. Mm-mm. Nah, berarti dari kelas 1 sampai kelas 5 itu apa namanya? Gimana tuh kisahnya bisa sampai antum tuh apa sih namanya? Suka ke gereja gitu kan. Terus kemudian diajakin sunat. Terus izin sama bapak. Itu dari kelas 1 sampai kelas 5 tuh ceritanya gimana tuh maksudnya itu? Itu karena dari dulu kan tinggal di Bogor kan ya. Oke. Tinggal di Bogor sama ibu. Kan ibu udah nikah lagi tuh. Udah Ya kan? nikah masuk Islam. Kemudian kelas 2 SD itu diambil sama ayah Oh. ke Bekasi, dari Bogor ke Bekasi. Itu dari kelas 2 SD sampai 3, 4, 5 ikut sama ayah karena ayah Kristen. Ya jadi mau nggak mau kalau diajak ke gereja ya kita ke gereja. Gitu. Berarti ayah sama ibu antum itu divorce-nya pas antum usia berapa tuh? Itu yang saya tahu ya, dari uang gitu ya, 2 bulan di dalam kandungan udah divorce. Berarti sejak antum dalam kandungan 2 bulan usia 2 bulan di usia dalam kandungan. sudah divorce. Berarti setelah lahir antum sama ibu ya kan? Lahir sama ibu. Terus pas kelas 1 SD diambil Sama ayah. sama ayah. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD sampai kelas 6 ya. Mm-mm. Itu antum hidup sama ayah. Sama ayah di sana. Dan antum Di itu selama itu antum sering suka ke gereja lah ya. sering ke gereja. Itu aktif. Aktif Bahkan ya? di keluarga pun paling apa ya? Paling tahu gitu. Kalau suara saya itu paling bagus itu. Karena kalau di gereja kan suka nyanyi. Oh gitu. Wah, itu kenapa nggak jadi penyanyi aja? Qadarullah. Tapi itu harus jadi kori ya. Iya. Nanti ya. Oke, berarti dari kelas 2 itu hidup sama bapak atau sama ayah, ke gereja, sunat, terus SMP itu masih sama sudah sama ibu ya? Lulus SMP langsung pindah ke Bogor. Oh, berarti SMP masih sama ayah ya? Masih sama ayah. SMP masih suka ke gereja juga ya berarti ya? Ke gereja udah jarang. Oh, udah jarang. Tapi udah mulai apa? Tahu tentang agama Islam. Gitu. Baru tahu aja, belum mempelajari dari situ. Oke. Berarti di dalam pelajaran sekolahnya itu tetap Islam. Oh, Islam. Islam. Oh, gitu. Islam. Pelajaran apa? SMP gitu ya tentang agama Islam. Kita duduk. Saya duduk. Oh, gitu. Ikut belajar. Terus ujiannya? Ulangan tetap ngisi. Kalau nggak tahu nyontek. Iya. Ya karena kan memang waktu itu kan ya karena ketidaktahuan antum mungkin. Iya, karena belum tahu. Ya buat syarat ini aja lah nilai ya. Iya, syarat nilai. Jangan-jangan nilai agama antum bagus nih. Tapi alhamdulillah dapat ilmu juga di situ. Oh, dapat ilmu juga ya. Tapi kan memang apa ya namanya? Kalau dia memang apa namanya? Tidak Allah izinkan untuk bisa senang dengan Islam, ya mungkin antum udah keluar dari pelajaran agama Islam ya, mungkin ya. Tapi antum merasanya gimana waktu pas belajar agama Islam di SMP itu? Iya, senang-senang aja. Senang aja ya? Senang-senang aja. Justru emang paling senang pelajaran agama Islam lah. Oh gitu? Iya. Kenapa? Ya emang tertarik kan. Oh. Tertarik untuk mempelajari itu. Kalau di Kristen, pernah juga antum masuk rohani Kristen waktu itu? Enggak, justru enggak dipelajari. Di SD juga enggak ya? Di SD enggak. Iya, SD enggak. Iya, karena menarik juga sih memang. Kemudian SMP lulus, baru pindah sama ibu. Iya. Di Bogor. Di Bogor. Nerusin SMA sampai lulus SMA, kerja, pindah ke Jakarta. Oke, berarti dari SMA itu semakin tertarik dengan Islam atau Semakin tertarik. Semakin tertarik. Islam. Setelah itu lulus SMA langsung kerja. Lulus SMA langsung kerja, nggak kuliah. Langsung kerja di Jakarta itu ya. Awal kerja di Bogor. Oh, awal kerja di Bogor. Kerja di Bogor. Oke. Beberapa tahun di Bogor. Kemudian ditugasin ke Jakarta. Nah, baru mulai ya tadi ujian-ujian dunia, kenikmatan, gemerlap dunia malam, kenal drugs. Nah, itu dia tuh. Nah, setelah lulus SMA, kemudian kan kerja ya, Bang ya. Lulus SMA, kerja, kemudian
kerja di Bogor terus kemudian nggak lama pindah ke Jakarta kerjanya kan? Iya, ditugasin di Jakarta. Ditugasin di Jakarta. Mungkin gini, saya nggak tahu apakah antum sudah punya maklumat atau informasi sebelumnya tentang kehidupan di Jakarta atau belum, karena kan tadinya kan di Bekasi terus di Bogor terus ke Jakarta gitu kan. Itu kan pasti kan, kalau menurut saya itu pasti ada perbedaan tuh gaya hidupnya. Betul. Gitu. Betul. Nah ini nih yang coba pengen saya tanyakan. Ketika antum kerja di Jakarta, apakah gaya hidup antum itu sama seperti hidup di Bogor, atau memang ada perubahan seperti apa gitu sehingga menyebabkan antum tuh ya icip-icip lah. Iya. Itu gimana itu? Ya ibaratnya kayak orang kampung ke kota gitu loh, tinggal ke kota. Jadi emang bener-bener nol pengetahuan, kemudian emang masih polos lah ya, masih lugu lah ya tentang Jakarta gitu kan. Kan tahu sendiri ya Jakarta tuh gimana kehidupannya ya kan. Masa harus kuat-kuat iman kan. Gitu. Nah dari situ ketika tugas di Jakarta dapat kerjaan yang enak lah ya, kemudian gaji juga lumayan besar ya kan. Nah, dari situ mulai kenal drugs, mulai kenal dunia malam itu. Dan alhamdulillah baru coba-coba aja sih, baru coba-coba aja gitu. Baru coba-coba aja ini. Baru coba-coba aja gitu. Nah, kemudian dari situ ya mulai Allah coba di situ. Kasih kenikmatan dulu ya kan, istidroj gitu kan. Kasih kesenangan, enak hidup tapi dijauhin dari agama. Ya Allah. Berarti setelah antum diuji sama Allah, tapi kan antum kan sempat punya ini ya, keinginan untuk belajar Al-Quran. Ya betul. Nah. Sempat terbesit dalam hati, kayaknya pengen banget gitu bisa baca Al-Quran. Oke. Pengen banget bisa baca Al-Quran. Kemudian Allah gimana ya? Allah uji ya dengan dijauhkan dari agama gitu kan. Tetapi ketika antum dijauhkan sama Allah dari agama, keinginan itu masih ada nggak? Masih ada. Masih ada? Masih ada. Oh, berarti itu tuh pegangannya tuh. Artinya gini, Allah masih mandang antum, ya karena antum masih punya keinginan itu. Masya Allah. Karena Allah ijabah, ketemu sama Habib lagi ya. Masya Allah. Ketemu di pondok waktu itu. Ketemu di pondok sama Habib. Akhirnya ya ikutan belajar di situ. Belajar juga. Ya, dan saat ketemu Habib itu memang belum ya belum 100% menjalankan Islam dengan sempurna gitu kan ya. Ya sholat belum. Tapi baru mulai belajar aja. Berarti sama Habib itu baru mulai belajar ya? Iya, belajar fikih ibadah, belajar sholat, belajar istinja, adab istinja, bab toharo kayak gitu. Nah setelah antum tahu tentang Islam dari Habib tersebut, apa tanggapan antum tentang Islam? Kan antum sebelumnya kan nggak tahu nih tentang Islam. Terbalik 180 derajat. Oh. Ya. Gimana maksudnya terbalik? Ya jelas beda dengan agama yang dulu ya. Kalau di Islam itu kan yang paling pertama kan diajarin tentang akidah ya. Keimanan. Bab tauhid itu yang paling penting kan, keimanan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang paling utamakan dalam agama Islam. Yang kedua dari segi ibadah juga. Gitu. Ya banyak nikmatnya gitu. Banyak nyamannya dalam ibadah. Kemudian ada dari kita bangun tidur, mau tidur, itu ada caranya kan semua. Masya Allah. Ya. Mau makan ada caranya, mau minum ada caranya, sambil duduk, makan minum sambil duduk. Kita pakai baju ada caranya. Bahkan kita safar, berpergian itu ada caranya, ada adabnya. Bahkan sampai buang air kecil, buang air besar itu ada caranya. Itu Masya Allah sih yang anak dapat. Yang pelajarin. Jadi memang antum ya terpesona lah ya dengan Islam. Jadi semuanya kan memang kan Islam itu kan kalau yang saya pelajari itu orang memahami agama kalau dia hanya sekedar sekedar bicara tentang spiritual, dia bisa menyamakan, dia bisa bilang begini bang, semua agama sama mengajarkan tentang ibadah sama kebaikan gitu kan. Kalau hanya berpikir tentang spiritual ya. Tapi kalau orang berpikir
bahwa agama itu adalah spiritual sama peraturan, nah ini pasti akan menemukan perbedaan antara beberapa agama. Karena yang lengkap itu peraturan cuma Islam yang tadi antum sebutkan itu kan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kan. Tadi ada aturannya gimana. Bahkan sampai ekonomi, muamalah, kemudian politik itu kan semua ada aturannya di Islam. Betul. Jadi memang alhamdulillah Islam itu dikenalkan Allah sama kita, Bang. Alhamdulillah. Kemudian setelah mengenal Islam, apa yang antum dedikasikan buat Islam? Setelah tahu bahwa wah, Islam ini ternyata luar biasa ya. Islam ini ternyata ya bikin ngatur hidup, kemudian bisa menyadarkan. Kan gini Bang, kalau misalnya bisa kata ya tanpa Islam mungkin kita sudah jauh betul dari Allah gitu kan. Apa tuh yang antum dedikasikan buat Islam sekarang? Ana ikut ini, ambil usaha dakwah, ambil bagian dalam usaha dakwah. Apa tuh bentuknya? Waktu itu sempat ketemu sama Jojo kan di pondok. Itu pertama kali kenal dakwah sama dia. Oh. Ya, jadi ketika beres mondok nih, anak kembali ke Bogor dengan kesibukan masing-masing, Jojo dengan kesibukan masing-masing, Ana juga. Kemudian selang beberapa tahun lah ya, udah lost kontak gitu. Akhirnya Ana kontak lah sama Jojo gitu. Ketemu dong, reunian dong gitu kan. Terus dia bilang, ya udah sini datang ke Jakarta, dia bilang gitu. Bawa baju ya, dia bilang gitu. Kita nginep 3 hari, dia bilang gitu. Nah, kemudian datanglah tuh dari Bogor ke Jakarta. Akhirnya ketemu sama Jojo di Jakarta, diajak nginep lah di sana. Kirain nginepnya di rumah waktu itu. Nggak taunya nginepnya di masjid. Selama 3 hari itu. Nah, dari situ mulai kenal dakwah. Gitu. Jadi lebih dalam lagi tentang Islam. Karena di tablik itu kan langsung praktek ya. Jadi nggak teori. Kita semuanya diajarin. Ya tadi dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, sampaikan buang air besar pun ada caranya. Itu mulai praktek langsung. Itu selama 3 hari mulai belajar dakwah di situ. Sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang alhamdulillah. Dan sempat juga dakwah ke Madura waktu itu. Selama 40 hari belajar. Masya Allah. Belajar dakwah. 40 hari di Madura antum? 40 hari di Madura gitu. Sama Jojo? Enggak, beda. Oh, beda. Beda rombongan. Kita dari Bogor waktu itu. 6 orang belajar dakwah ke Madura. Ke Pamekasan waktu itu 20 hari. Ke Sampang waktu itu 20 hari. Luar biasa antum ya. Sampai Madura segala ya. Itu alhamdulillah sih. Bisa banyak pengalaman lah, pelajaran lebih dalam lagi. Teruntungnya tentang masalah tauhid ya. Dari situ. Tapi memang kan gini. Ya untuk orang seperti antum yang memang bisa dikatakan ya kenal Islam, memang udah lama kenal Islam, gitu kan. Cuman mempelajari Islam kan baru-baru ya waktu itu ya. Kemudian untuk langsung terjun dakwah itu kan sebenarnya kan butuh keyakinan yang besar sebenarnya kan. Tapi kan antum sudah langsung yakin gitu, wah kayaknya gue harus nih. Itu apa yang mendorong antum untuk bisa kayaknya gue harus langsung terjun nih? Itu apa tuh? Ya karena emang keingintahuan itu besar banget gitu tentang agama Islam tuh. Gitu. Karena emang benar-benar dari nol kan. Sama seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka hijrah ya kan dari jahiliyah sampai masuk agama Islam. Banyak yang mereka pelajarin dengan keingintahuan mereka seperti itu. Iya. Ini memang ya masing-masing beda ya dorongannya seperti apa gitu kan. Mudah-mudahan antum istiqomah. Kemudian sekarang selain antum berkegiatan dakwah gitu kan, ada kegiatan apa lagi setelah masuk Islam ini? Sekarang kegiatannya di hutan aja Bang. Di hutan? Itu sampingan aja dulu. Karena suka dengan alam gitu. Sering naik gunung. Oh, naik gunung. Ya, kemudian kalau kegiatan yang lebih spesifiknya
Itu di bidang pengobatan. Oh, pengobatan. Ya. Apa pengobatan apa itu, Bang? Tibun Nabawiyah. Oh, Tibun Nabawi. Ya. Ruqyah syariah sama Ruqyah. bekam. Apa aja tuh ruqyah, bekam, Pengobatan utamanya Tibun Nabawiyah. Tibun Nabawi. Ruqyah syariah, Oke. bekam. Oke. Kemudian ada pengobatan alternatif juga, Oke. kayak chiropraktik, Oh. terapi listrik, terapi lintah, gurah mata, gurah tenggorokan. Oh. Itu antum udah lama kegiatan itu? Pengobatan itu akhir 2018. Oh, 2018. Iya, mulai belajar pengobatannya. Berarti untuk bisa antum udah bersertifikat udah? Sudah sertifikasi. Sudah. Setiap skill sudah ada sertifikasi. Oh, setiap skill. Tadi ada berapa tuh? Ada 5 ya tadi ya? 5 Iya, kurang skill ya? lebih. Berarti antum untuk bisa memiliki apa tersertifikasi 5 ini itu butuh waktu berapa lama? Ya dari 2018 itu Oh. berjalan Sampai sekarang sampai ya? sekarang. Oke. Ruqyah, bekam, Hijama, terus apa lagi tadi? chiropraktik, Chiropraktik. kretek-kretek tuh yang lagi. Oh, yang itu. Oh, iya, kotak-kotak. Terus sama apa lagi tadi? Terapi listrik, Terapi listrik, terapi lintah. terapi lintah. Kalau Gurah. terapi lintah bahasa ini apa ya? Saya lupa. Ya lintah kali ya? Iya, terapi lintah aja. Terapi lintah ya. Kalau fasdu? Fasdu baru teori aja, belum praktek. Oh, baru teori. Ya. Tapi belum ini. Konsepnya sama kayak apa? Lintah. Donor. Oh, donor darah. Sama konsepnya kayak gitu. Cuman kalau donor kan dipakai, kalau fasdu dibuang. Oke, saya gini. Saya baru ketemu nih. Saya nyebutnya memang kan ya mu'alaf lah ya. Mu'alaf yang memang salah satu fokusnya juga kan ruqyah gitu kan. Karena saya punya pengalaman pribadi sebenarnya tentang ruqyah ini. Karena ada ya kebutuhan saya pribadi sehingga akhirnya saya coba waktu itu nyari tahu apa sih itu ruqyah gitu kan. Itu juga cuman dari Ustadz Muhammad Faizar waktu itu di YouTube gitu kan. Gitu. Seperti apa waktu itu karena waktu itu saya juga butuh bagaimana cara pengobatan Tibun Nabawi ini dengan ruqyah gitu. Nah, antum ini waktu itu belajar ruqyahnya di mana? Dulu pertama kali belajar ruqyah di Bogor. Di Bogor. Jadi awal-awal belajar pengobatan ya, kan belajar ruqyah dulu awalnya. Kemudian baru ke alternatif. Sebelum belajar ruqyah itu emang sedikit banyak cari informasi dulu sebelumnya. Oke. Tentang pengobatan ruqyah yang betul itu seperti apa gitu. Karena sebelum belajar ruqyah tuh ya di ruqyah dulu. Ya, betul. Jadi dibersihin dulu ya. Iya, jadi kayak sebelumnya tuh kayaknya gua harus di ruqyah deh gitu. Gitu. Jadi membutuhkan sesuatu kayak masih ada yang salah dalam diri gitu. Kayaknya gua harus di ruqyah deh. Nah, dari situ sebelum di ruqyah ya cari tahu dulu apa itu ruqyah, cari-cari baca-baca artikel gitu. Kemudian sempat di ruqyah juga di Bogor waktu itu. Tapi belum syar'i ternyata. Oh. Gitu. Karena kan ada ruqyah syariah, Iya. ada ruqyah yang tidak syariah, Syariah. gitu. Masih banyak kan di Indonesia. Nah, kemudian setelah di ruqyah di Bogor, oh ini masih belum syar'i nih. Akhirnya masih mencari karena rasa ingin tahu gitu. Penasaran, masih kepo. Kemudian di Purwakarta ruqyah kedua waktu itu masih belum syar'i juga. Waktu itu masih mencari tuh tentang ruqyah. Akhirnya yang ruqyah ketiga kalau nggak salah di Bandung, di Bandung waktu itu. Akhirnya ruqyah ketiga di Bandung. Ketemulah sama namanya Umi Nina waktu itu. Sama Ustadz Agus. Ya, kalau nggak salah lupa namanya. Nah, di ruqyah lah sama mereka di Bandung. Ternyata ruqyahnya ya sesuai yang anak baca-baca di artikel gitu. Syar'i gitu ya. Insya Allah syar'i lah. Nah, setelah itu setelah di ruqyah ya anak berpikir ini kayaknya harus dipelajari gitu. Dari situ mulai belajar tentang pengobatan Islam. Kemudian sempat tinggal di Bandung kan waktu itu. Kemudian balik lagi ke Bogor. Akhirnya ketemu sama ibu di sana, balik lagi tinggal sama ibu.
Nah, ibu sempet cerita waktu itu, balik ke Bogor, ketemu sama ibu sempat cerita, katanya kalau ibu pernah buang air besar tapi keluar paku waktu itu. Astagfirullah. Nah, dari situ ana ruqyah ibu tuh, ana ruqyah ternyata ada reaksi-reaksi yang menunjukkan tentang gangguan jin. Oh, itu antum setelah udah belajar itu? Setelah belajar ruqyah. Sedikit tahu tentang ruqyah. Kemudian setelah tahu ibu cerita ya, kemudian dari situ makin menggebu lagi tuh. Wah, ini kayaknya harus benar-benar dipelajari nih, seperti itu. Nah, akhirnya dipelajari lebih dalam tentang ilmu ruqyah. Nah, ketemulah sama Ustadz Azimam waktu itu, yang di Trans 7 ya. Kan di Trans 7 itu kan ada Ustadz Faizar, Ustadz Junaidi, sama Ustadz Azimam. Ya. Nah, alhamdulillah kebetulan Anda dekat dengan Ustadz Azimam. Sebenarnya Mereka bertiga ini masih guru pembimbing kita dalam pengobatan di Bunabu ya, terkhususnya ilmu ruqyah syariah. Nah, kemudian Ana sama ibu pun sempat di ruqyah juga sama Ustadz Azimam gitu. Kita sharing tentang kasus yang kita alami berdua ini sama Ustadz Azimam. Dari situ mulai belajar tentang ruqyah sampai sekarang. Itu jadi kalau ada di keluarga kita ini ada indikasi sihir gitu. Oh, Allah. Tapi alhamdulillah udah selesai ya, sihirnya. Alhamdulillah sampai sekarang. Tapi itu antum yang maksudnya yang wasilahnya dari antum selesainya itu. Enggak sih, sampai sekarang tetap masih belajar kita untuk belajar. Ya. Nah, ini untuk membedakan antara ruqyah yang syar'i dan yang tidak syar'i itu bedanya yang paling gampang tuh apa? Misalkan gini, kan banyak nih orang-orang ya di kampung lah gitu kan. Ya datang ke ustadz ini gitu kan. Datang ke ustadz itu, ntar dikasih air, ntar dikasih ini. Itu yang membedakan itu gimana tuh? Yang paling gampang lah buat orang-orang kampung gitu. Ciri-ciri umum ya? Iya, ciri-ciri umum. Ciri-ciri umum yang membedakan ruqyah syariah dengan ruqyah yang syirkiyah. Syirkiyah itu kan dari kata syirik ya. Syirik. Berarti ruqyah yang mengandung unsur kesyirikan di dalamnya. Biasanya ketika kita datang ke yang katanya ustadz, katanya kiai atau pak haji, ketika kita datang ke sana untuk berobat, umumnya kita ditanya nama ibu kandung. Oke. Nah, ini paling umum biasanya. Ibu kandung tuh ditanya tuh. Ditanya. Nggak mungkin nanya bapak kandung nggak? Ibu biasanya kandung. Paling umum ya. Yang membedakan ruqyah syirkiyah dengan ruqyah syariah. Biasanya kita ditanya nama ibu kandung, tanggal lahir, hari lahir, sama nama panjang. Biasanya itu yang membedakan. Kenapa ditanya nama ibu kandung? Setiap anak yang terlahir dari hubungan yang sah, pernikahan yang sah, pasti kan nasabnya disandarkan kepada siapa? Ayah kan? Ayah. Zaki Al-Ansori bin Ayah. Anas Gunawan gitu kan. Jadi kalau dalam praktek ruqyah syirkiyah itu nasabnya disilang-silang, Bang. Yang syirkiyah nih. Iya, disilang-silang. Makanya kenapa ditanya nama ibu kandung? Disilang-silang maksudnya itu gimana tuh? Jadi contohnya gini, Ana pernah nanganin kasus khodam ya, sihir khodam. Itu di Bogor. Jadi seorang anak muda usia 20-an lah ya. Dia paling pintar dulu di sekolah. Berprestasi gitu. Paling pintar di sekolah, paling berprestasi. Kemudian dia lulus sekolah, kerja. Selesai kerja nih, kayak dia mulai kayak habis kontrak gitu ya. Setelah selesai kerja itu mulai kesini ada yang aneh dalam dirinya, kayak bengong-bengong sendiri, ketawa-ketawa sendiri, marah-marah sendiri, ngamuk-ngamuk gitu. Bahkan sampai di jalan telanjang, joget-joget gitu. Kemudian ada dipanggil sama orang tuanya untuk datang ke rumahnya. Akhirnya anak ketemu sama orang tuanya, anak ruqyah anaknya di situ. Ketika di ruqyah itu nggak ada reaksi apa-apa, hanya biasa aja gitu, bengong-bengong, anak liatin gitu. Akhirnya anak tanya sama ibunya kan, ibu punya amalan nggak? Punya, kata dia. Ada. Apa amalannya? Sebentar, kata dia. Dia masuk ke kamar, terus diambil kitab,
kitabnya setebal ini. Ya Allah. Dikasih tahu dikasih lihat ke saya. Ini amalannya. Kemudian saya buka, saya pelajari. Oh, ternyata di situ banyak tuntunan amalan-amalan yang mengandung ilmu-ilmu sihir. Jadi Itu tulisan Arab itu? Enggak, ada Latinnya, Ada Latinnya? Arabnya juga. Jadi kitab setebal ini tuh si ibunya itu selama 6 tahun dia ngamalin. Itu dari halaman pertama sampai halaman akhir hafal si ibunya. Masya Allah. Karena udah sering ngamalin ilmu 6 tersebut. tahun ya. Nah, ternyata pas dipelajarin, setiap si ibunya amalin amalan tersebut, dia ngedoain anaknya tuh jadi Fulan binti Fulan. Jadi disilang. Nah, itu yang menjadikan jin, ya, setan dari golongan jin masuk ke dalam tubuh si anak. Oh, berarti Jadi tersihir lah, kodam jadinya kayak gitu. Oh, berarti yang makanya mohon maaf, yang peruqyah yang syirkiyah itu nanya nama ibu, tanggal lahir, Ya. hari lahir, terus sama apa lagi? Satu lagi? Nama panjang. Nama panjang. Ada lagi? Udah. Itu umumnya. Nama ibu. Atau ciri lainnya diminta barang bekas pakai misalkan. Oh. Kayak diminta foto, rambut, Oh gitu. diminta barang bekas pakaian kita, baju, jam tangan, celana, sepatu, sendal, dompet, oke. apapun. Tapi ada nggak yang dia itu ketika kita datang ke yang syirkiyah ya, itu dia nggak nanya itu semua, tapi memang itu syirkiyah gitu. Maksudnya cara membedakannya. Iya, kalau misalkan dia nggak nanya tentang yang tadi 4 tadi itu, tapi dia terindikasi syirkiyah gitu. Ada maksudnya ada ciri lain nggak selain itu? Ciri lain, Iya. biasanya ketika dia meruqyah, kita nggak tahu nih ini yang dia baca apa nih. Oh, syir dia. Iya, membacanya secara sir. Jadi ada 3 diperbolehkan ya ruqyah. Heeh. Yang pertama harus menggunakan Al-Quran, Oke. kalamullah. Al-Quran. Kemudian doa-doa perlindungan. Oke. Doa- Itu doa doa yang Nabi. sahih ya, Iya. dari hadis ya. Iya, dari hadis. Dengan Al-Quran, kalamullah. Kemudian yang kedua dipahami maknanya. Oke, dipahami. Jadi kita harus tahu nih si peruqyah ini baca apa gitu. Dia jampe-jampe apa gitu. Komat kamitnya apa? Oh itu si Zaki baca apa sih? Oh si Zaki baca Al-Quran. Oh si Zaki baca doa-doa Nabi, doa-doa perlindungan. Jadi kita tahu apa yang dibaca. Tapi kalau ketika dia baca kita nggak tahu artinya maknanya, ini Zaki baca apa ya? Nggak ngerti. Nah itu patut dicurigai ruqyahnya ruqyah apa. Gitu. Kemudian yang ketiga, ruqyah ini tidak akan berdampak atau berefek sekalipun kecuali semuanya atas izin Allah. Gitu. Mau dia muntah, mau dia kesurupan, mau dia loncat-loncat, mau dia nangis-nangis, gitu. Mau dia sembuh atau enggak gitu. Iya. Kalau begini, waktu itu saya pernah kan mendatangkan ruqyah ke rumah tuh, peruqyah, dan ternyata memang berujung saya tahu kalau dia itu bukan peruqyah yang syar'i gitu. Melainkan dia itu peruqyah yang syirkiyah. Jadi di awal dia itu dia nggak nanya tentang yang 4 tadi itu, nggak nanya, tapi dia langsung ketika si pasien itu ketemu sama si peruqyah ini langsung takut dia. Ketakutan gitu kan, ketakutan nggak mau ketemu, terus sama keluarga saya tuh dipegangin kan, habis dipegangin itu langsung diambil tasbih tuh, diambil tasbih, terus habis itu ditaruh di atas kepala pasiennya, habis itu langsung ngomong gini dia nih, assalamualaikum ya, kayak gitu-gitu. Terus dia assalamualaikum ya, wah kayak ketakutan gitu, langsung lari tuh pasien keluar. Itu apa ya? Itu memang lazim terjadi di peruqyah yang syirkiyah kayak gitu ya? Iya, biasanya. Artinya gini, kenapa si pasien itu ketakutan gitu ngelihat si peruqyah itu? Banyak faktor ya sebenarnya. Yang paling ini apa faktornya? Biasanya orang yang harus bisa membedakan dulu nih orang yang benar-benar kesurupan, gangguan jin ya, sama yang psikis. Kalau yang saya lihat sih gini, waktu itu memang dia kan sedang diganggu ya, tapi waktu itu masih dalam keadaan sadar kan. Nah sampai ketemu sama si peruqyahnya dia kayak ketakutan setengah mati gitu, kayak melihat harimau lah atau hewan buas lah atau apalah gitu.
Bisa jadi punya khodam kalau kayak gitu. Siapanya? Yang si Purkuyahnya bisa jadi ya. Gitu. Berarti ya itu udah ya indikasi juga lah ya. Iya, dikasih. Oke. Nah, kalau yang syariah itu tadi ya yang bilang ya. Bacaannya itu Al-Qur'an, doa-doa sama apa tadi satu lagi tuh? Lupa. Harus meyakini Meyakini. bahwasanya ruqyah ini tidak akan berdampak atau berefek sekalipun kecuali atas izin Allah. Dan doanya itu dibacanya secara jahar ya. Ya, lebih lantang lebih bagus. Ya. Nah, kalau pengalaman antum gimana nih? Meruqyah pasien nih. Yang paling ekstrim. Yang paling ekstrim. Ada beberapa sih. Ada ya. Ya, cuman yang paling ekstrim itu pernah sewaktu-waktu minta dipanggil ya untuk meruqyah. Anak muda juga sama. Dia umur 25-an lah kalau nggak salah. Jadi setiap hari itu dia kalau tidur tuh pasti di atas jam 7 pagi. Oh. Setiap hari Berarti malam nggak tidur dong? bertahun-tahun. Ya Allah. Selama bertahun-tahun. Karena ciri-ciri orang yang gangguan jin tuh ya salah satunya insomnia, susah tidur. Kemudian anak waktu itu malam diminta untuk ngeruqyah. Karena udah saking capeknya dengan kegiatan seharian, datang malam kan ya. Anak ngeruqyah sambil merem waktu itu. Udah saking ngantuk, capek. Iya, udah capeknya kan. Dikira ini nggak akan reaksi apa-apa gitu. Akhirnya setelah ngeruqyah nggak lama, menit ke 5 lah. Anak dicekek langsung. Astagfirullah. Itu udah merem-melek. Itu posisinya lagi ngantuk banget kan ya. Jadi dicekek waktu itu, Jadi cekeknya itu bangun. bukan cekek biasa gitu, cekek Langsung ya. pengen kayak ngebunuh gitu. Langsung bangun. Langsung bangun, shock langsung. Itu sih pengalaman Gitu paling ya? ini. Akhirnya ya dikeluarin lah jurus 1000 bayangan. Kage busin. Iya. Gitu. Tapi kalau untuk yang ngeruqyah, misalkan keluar benda-benda gitu dari dalam tubuh, pernah juga tuh? Itu baru pertama kali aja sih, sekali waktu itu keluar ada bibinya teman kalau nggak salah waktu itu. Jadi ruqyah itu keluar belatung waktu itu ya. Astagfirullah. Dari mana? Itu khodam, indikasinya khodam. Dari hidung, dari mulut? Dari mulut. Astagfirullah. Banyak itu. Indikasi waktu itu satu aja sih. Satu belatung. Gitu. Berarti itu memang itu termasuk pengalaman imania juga ya kalau kayak gitu. Iya. Itu kalau kayak gitu berarti belatungnya dimasukin atau memang Allahu alam ya. Allahu alam ya. Allahu alam datang dari mana gitu. Iya. Tapi yang pasti mereka itu membuat tipu daya aja sebenarnya. Oh, iya. Tipu daya itu tadi Tipu ya. daya aja. Berarti bisa aja itu dibuat-buat sama si setannya itu ya, jinnya itu ya. Jadi Oke. biar kita tuh lebih takut lagi sama mereka biasanya gitu. Padahal mah nggak takut ya. Padahal kan yang harus yang harus ditakutin itu kan cuma Allah. aja. Allah. Iya. Jadi memang kalau yang ruqyah itu kan salah satu ilmu yang memang ya betul karena tadi ada keimanannya juga gitu kan. Ada orang gue nggak percaya lah sama ruqyah gitu. Tapi setelah dia ngalamin dia baru percaya gitu kan. Nah kemudian kalau penemuan kayak jimat kayak gitu atau antum nyari jimat di rumah, pembersihan di rumah itu sering juga? Banyak ya? banyak. Astagfirullah. Yang lebih banyak lagi di waktu itu ketika dakwah di Madura waktu itu. Itu kita dapat satu kantong kresek penuh waktu itu. Jimat itu Itu di Madura. bentuknya apa aja tuh kalau tuh di Madura lagi? Banyak. Karena mayoritas orang di sana tuh kebanyakan ya ahli dukun kebanyakan. Iya sih betul. Iya. Karena ilmu magis di sana masih Kental banget ya. kental banget. Yang tuh inget yang ini nggak? Yang waktu itu tragedi Banyuwangi itu, yang katanya pengen membunuh dukun, tapi kiai-kiai juga kan terbunuh. Waktu itu kalau nggak salah beritanya viral tuh tahun 90-an kalau nggak salah ya. Saya lupa apa 90 atau 2000. Itu kan di daerah Banyuwangi itu kan deket ya sama ya deket sama Madura juga nggak sih? Berarti yang antum temukan di Madura waktu itu jimat-jimatnya itu bentuknya yang banyak tuh bentuk apa dia?
koin macam-macam, ada keris, ada keris batu, kecil gitu. ya keris kecil, batu, minyak wangi, sabuk buat kebal tuh, Oh, anti itu kebal itu. sabuknya bentuknya apa? Kain atau apa? Kain, jadi ada kain, kemudian di dalamnya ada jampe-jampe, tulisan-tulisan yang nggak jelas. Oh, apa Itu namanya? biasanya buat, wapak. iya wapak itu, Oh. raja wapak. Itu biasanya buat, katanya buat kekebalan, biar anti bacok, anti gores, anti air. Gitu. Tapi nggak anti suntik ya. Waterproof. Tapi waktu yang di podcastnya siapa Dokter Richard itu yang katanya kebal nggak berani sama jarum suntik ya. Iya. Berarti memang itu kan semuanya tipu daya lah ya. Tipu dayanya. Tipu daya dari setan yang memang ingin apa ya? Ingin apa? Hamba-hamba Allah itu ingin yang nggak percaya sama Allah gitu. Terus sampai di podcastnya Deddy Sumargo itu yang wasi. Akhirnya ada lecet itu padang. Ya sebenarnya gini, kalau saya tentang ruqyah itu saya ingin apa ya ingin mendelegitimasi atau mendelegitimasi tentang jimat-jimat itu ya sebenarnya. Artinya gini, bahwa ya yang kayak gitu-gitu tuh nggak ada gitu. Itu juga semuanya cuman sihir ya kalau bisa dikatakan gitu. Nah, kalau boleh tahu ayat-ayat yang sering dipakai buat ruqyah yang antum sering praktekin ayat-ayat apa aja tuh? Surat apa, ayat berapa gitu? Sebenarnya di dalam Al-Quran itu hakikatnya ya, keseluruhan dari Al-Quran itu sebenarnya bisa untuk syifa sebagai penyembuh. Semuanya ya? Ya, kan ada ayatnya kan? Ayatnya ada. Surat Al-Isra ayat 8 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan darinya Al-Qur'an, Allah bilang, ma huwa syifaa sebagai penyembuh. Wa rahmatul dan rahmat. Tapi ada syaratnya, lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman. Berarti kan yang dikatakan keseluruhan Allah kami turunkan darinya Al-Qur'an. Berarti keseluruhan. Tapi di dalam Al-Quran itu memang ada beberapa ayat-ayat pilihan untuk meruqyah. Memang ada. Tapi hakikatnya keseluruhannya Al-Quran. Keseluruhan ya. Tapi yang paling standar itu biasanya pasti kita udah pada hafal semua. Apa tuh? Al-Fatihah, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini ayat-ayat ruqyah dasar. Dasar ya. Ya, itu. Artinya memang itu kalau kita gunakan dengan dengan keyakinan penuh kepada Allah Ya, gitu kan, betul. itu pasti bisa ya. Pasti semua orang sebenarnya bisa meruqyah. Oh, Jadi ngeruqyah tuh nggak harus jadi ustadz dulu, nggak harus jadi kiai dulu gitu. Jadi semua orang bisa ngeruqyah sebenarnya. asalkan Yang penting ada 3 yang tadi tuh. syarat. Bukan bukan yang tadi. Ada lagi, ada syarat untuk menjadi peruqyah atau syarat untuk bisa meruqyah. Yang pertama, dia harus beriman. Oh, itu pasti tuh Ya, ya. harus beriman. Setiap muslim belum tentu mukmin. Iya, betul. Setiap mukmin sudah pasti muslim. Jadi kita harus bedakan mana orang muslim sama orang mukmin. Kalau orang mukmin sudah pasti beriman gitu. Yang pertama dia beriman. Yang kedua dia tidak yang kedua dia menjaga akidahnya dari hal yang menyimpang. Contohnya gimana? Tidak bertatoyur. Oh, tatayur. Contohnya gini. Kan banyak di Indonesia ya, kalau kita orang tua dulu tuh ada kupu-kupu nih masuk ke dalam rumah. Oh, ini mau ada tamu nih katanya gitu. Iya. Atau hurufat kayak gitu ya. Iya. Atau apalagi misalkan tangan gatel mau dapat duit katanya, Oh. gitu. Itu mengarep. Iya, atau apalagi dipatok ular. Mau nikah lagi katanya. Iya. Gitu. Coba yang dipatoknya nenek-nenek 90 tahun gimana? Iya. Kayak gitu. Itu dia menjaga akidahnya dalam menyimpang. Kemudian setia di atas sunnah. Jadi belajar menghidupkan sunnah semampunya. Semampunya ya. Karena kan banyak ya sunnah itu ya. Banyak sunnah. Iya. Oke. Berarti 3 itu. Nah, terkait tadi yang Satu lagi, dia bisa baca Al-Quran. Udah. Oh iyalah, itu iyalah. Iya.
Kalau dia ngeruqyah bacanya alif ba. Itu Terus modalnya. yang tadi kan lil mukminin, ya kan? Apakah lil mukminin ini kan beriman ya, orang yang beriman. Apakah ini untuk yang mau diruqyah? Kalau yang peruqyah pasti kan tadi kan antum bilang. Apakah yang mau diruqyah ini juga harus dia yakin beriman kepada Allah sehingga nanti dia proses ruqyah itu akan berjalan dengan baik, dengan benar, atau yang yang orang yang biasa-biasa aja gitu. Artinya gini, ada satu orang yang dia itu pengen ruqyah, tapi dia tolong dong ruqyah gue dong, gitu kan. Tolong keluarin jin dalam tubuh gue dong, gitu misalkan gitu kan. Nah terus diruqyah, terus nggak reaksi, nggak apa gitu kan. Ini kan berarti kan orang ini kan tidak percaya gitu kan sama Allah, sama ilmu Allah gitu kan. Nah, berarti syarat orang yang ingin diruqyah juga harus beriman juga ya? Artinya harus juga. Oh, enggak juga. Enggak juga. Anda pernah ngeruqyah non muslim? Oh gitu. Pernah ngeruqyah. Dan itu Tapi dia maksudnya yang mau diruqyah dia sendiri. ya, dia sendiri. Oke. Berarti keinginan dulu dalam Iya. orang tersebut. Karena ruqyah ya? ini kan saling berkaitan dengan hati ya. Jadi nggak bisa dipaksa. Harus ada keinginan dari diri sendiri. Gitu. Artinya keinginan itu bisa kita stimulus nggak dari misalkan, ayo diruqyah, lu banyak setannya lu gitu. Bisa juga. Bisa juga ya. Sehingga akhirnya dia muncul keinginan diruqyah gitu. Oh, Karena ruqyah itu bukan hanya sekedar pengobatan sebenarnya. apa tuh? Selain itu. Ya dakwah juga. Oh, iya. Banyak kok pasien-pasien, ya, orang-orang yang setelah diruqyah malah hidupnya makin baik, makin hijrah. Banyak gitu. Banyak ya. Jadi bukan hanya untuk sekedar eksorsim, untuk gangguan jin, Iya. untuk pengobatan enggak. Ruqyah itu ya dakwah sebenarnya intinya. Oke. Alhamdulillah ya antum sudah artinya gini, masuk Islam kemudian sama Allah langsung Allah ditempatin tempat yang benar gitu kan. Alhamdulillah. Berarti sekarang ibu nikah sama orang muslim waktu itu ya? Ya, Bapak nikah sama muslim, cuman di murtadi. Iya. balik nih. Karena ikut sama ayah kan. Iya. Malah ayah tuh aktif justru sekarang Oh gitu. di gereja. Tapi antum punya kakak, punya adik nggak? Punya kakak muslim, alhamdulillah. Ikut ibu muslim? Enggak, udah nikah. Iya, artinya ikut muslim Iya. gitu ya? Yang muslim, yang udah muslim ya, ibu, kakak, saya, terus adik yang nomor 4, udah. Yang nomor 3, nomor 5 belum. Sama ayah masih? Sama ayah, sama ibu sambung belum. Oh begitu ya. Tapi memang apa ya? Insya Allah mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Tapi antum masih sering ketemu ayah ya? Masih sering ketemu. Sering ya. Kadang masih kalau kita ketemu tuh masih suka sharing-sharing gitu. Bahkan suka ya gitulah. Ayah pendeta juga enggak? Ayah pendeta. Oh pendeta? Iya, aktif deh Di Bekasi ya? di Bekasi. Ayah pendeta Suka pelayanan gitu. di gereja, Gereja Polsek, di Polsek. di Polres. Terus adik juga ya? Adik juga masih Kristen ya? Masih. Aktif juga berarti adik? Kalau ada ya kadang-kadang suka ke gereja juga. Oh, kadang-kadang ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan ayah bisa nonton video ini ya. Amin. Insyaallah. Setelah nonton, ya mudah-mudahan video ini viral sehingga bisa menginspirasi ayah. Ya kan cita-citanya itu antum kan? Iya. Keinginan terbesar saat ini seorang anak muslim atau mu'alaf itu adalah orang tuanya masuk Islam. Sehingga nanti di surga bisa bareng-bareng. Insyaallah. Amin. Karena kan ada tuh di dalil tuh di ayat tuh. Surga untuk keluarga tuh. Wah itu senang banget pasti tuh. Insyaallah. Mudah-mudahan antum istiqomah. Salam buat ibu ya, salam buat ayah, buat adik-adik. Terima kasih udah mau datang ke sini. Apaan? Berbagi kisahnya. Pertama kali lagi. Ya, mudah-mudahan ini banyak teman-teman Wakaf TV yang memang jadi terinspirasi lah dari kisah antum. Ya memang kalau saya tangkap itu ada beberapa poin ya itu tadi kemahabaikan Allah terhadap antum, ya kan, sehingga antum tidak terjerumus terlalu jauh. Kemudian Allah itu ya maha baik lagi, yaitu antum sudah
dipercaya sama Allah untuk bisa menjadi wasilah kesembuhan dari Allah gitu kan, mudah-mudahan. Ya kan antum mempelajari Tibun Nabawi gitu dan sebagainya. Karena kan Tibun Nabawi itu kan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit kan. Iya. Itu kan sebenarnya kan ya alternatif lah ya, gitu kan, seperti di luar dari medis seperti itu. Terima kasih Bang Zaki. Iya. Jangan kapok datang ke sini lagi. Apaan-apaan. Masya Allah. Baik sahabat wakaf, itu tadi Bang Zaki yang memang kisahnya yang seorang mualaf, ya sekarang beliau jadi peruqyah yang luar biasa dan juga banyak praktek-praktek Tibun Nabawi yang beliau lakukan di Bogor. Jadi buat teman-teman nanti saya akan kasih tahu yang di Bogor khususnya, kalau misal mau berkunjung ke tempatnya beliau di daerah mana, Bang? Di Ciamas Bogor. Ciamas Bogor. Iya. Beliau juga udah terkenal lah ya di TikTok lah ya. Nanti saya spill TikToknya nanti spill ya, editor ya sini ya. Boleh, Instagram boleh. Instagram sama TikTok, nanti bisa lihat beliau sedang praktek seperti apa. Jadi nanti bisa hubungin beliau. Di TikTok ada informasinya ya? Ada. Nanti informasinya di TikTok aja ya. TikTok, Instagram ada. Ada Instagram, TikTok juga ada. Mudah-mudahan dari wasilah antum berikhtiar kepada beliau, mudah-mudahan segala penyakit bisa disembuhkan sama Allah. Dan yang penting yakin bahwa yang nyembuhin itu Allah. Betul. Kita hanya bisa melakukan ikhtiar seperti itu. Baik sahabat wakaf, jika memang konten ini menarik, bermanfaat, silahkan like, share, dan komen. Dan jangan lupa subscribe channel Wakaf TV agar kami semakin semangat untuk memberikan konten-konten edukasi dan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya.